Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Sekarang kita bicarakan tentang adabu al-akli, yaitu adab-adab makannya. Innal insana la yumkin an ya'isha min ghairi an ya'kula. Sesungguhnya manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa makan. Fal aklu huwa allazi yahfazu lahu hayatahu wa sihhatahu wa quwwatahu. Makan ialah yang menjaga untuk manusia itu kehidupannya, kesehatannya dan kekuatannya. Wa sawa'un kana lahu niyatun fi aklihi wa ta'addaba bi adabil islami fihi aw lam yata'addab wa lam yakun lahu niyatun fa innahu sayakul. Baik seseorang itu memiliki niat ketika dia makan, baik dia beradab dengan adab-adab Islamiyah ataupun tidak, maka dia tetap makan. Lakinnahu sayarbahu thawabal akhirati idafatan ila tahaqquqil gharadi min aklihi idza huwa alima anna lil akli adaba. Akan tetapi dia akan beruntung mendapatkan pahala akhirat ditambah dengan terwujudnya tujuan dari makan idza huwa alima anna lil akli adaba, apabila dia mengetahui bahwa makan itu mempunyai adab-adab. Wa yanbaghi lil muslimi an yata'addaba biha, maka seorang muslim patut beradab dengan adab-adab tersebut. Fa amila bihazihil adab, dan mengamalkan adab-adab ini. Wal iltizami bihazihi al adabi wal iltizamu bihazil adabu mimma yajlibul barakata. Ya, konsisten dengan adab-adab ini termasuk di antara yang mendatangkan keberkahan. Wa yuhazibut tibaa, dan meluruskan tabiat. Wa yu'allimut tawadhu'a, dan mengajarkan sifat tawadhu. Wa yuhaqqiqus syukra lillahi ta'ala, dan merealisasikan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Wa yub'idus syayatina wa yuwarrisul mahabbata bainan nas, dan juga akan menjauhkan setan dan akan mewariskan rasa saling mencintai di antara manusia. Wa min hazil adabi ma yakunu qabla al-akli. Di antara adab-adab ini ada adab-adab sebelum makan. Wa minha ma yakunu fi asna'ihi, dan di antaranya ada adab-adab ketika sedang makan. Wa minha ma yakunu ba'dahu, di antaranya ada juga adab-adab setelah makan. Wa minha ma lahu alaqatun bil akli umuman, di antara adab-adab tersebut ada adab-adab yang berkaitan dengan makan secara umum. Wa ana azkur minha insyaallah ta'ala, dan saya akan sebutkan adab-adab tersebut insyaallah. Ma yaftahullahu bihi, apa yang Allah mudahkan. Wa zalika kama yali, yang demikian itu seperti berikut ini. Jadi manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa makan, ya. Karena makan itulah yang menjaga kehidupan, kesehatan dan kekuatan seseorang. Kalau tidak makan dia akan meninggal dunia, ya, dan kesehatannya akan terganggu, gitu juga kekuatannya akan hilang, ya. Nah, namun dalam hal makan ini ada orang-orang yang tidak memperhatikan adab-adab makan yang dijalankan atau diajarkan oleh Islam. Ada juga orang-orang yang memperhatikan adab-adab ketika makan. Baik orang memperhatikan adab makan ataupun tidak memperhatikan adab makan, dia tetap makan, ya. Nah, tapi kalau kita menjalankan adab-adab Islam ini, kita akan memperoleh pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, akan mendatangkan berkah, kemudian juga bisa mendidik tabiat kita, mengajarkan tawadhu, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan menjauhkan setan, dan juga mewariskan kecintaan di antara manusia kalau kita menerapkan adab-adab Islam dalam makannya. Apa adab tersebut? Al-qismul awal, yang pertama, adabu ma qabla al-akli, yaitu adab-adab sebelum makan. Paminha, di antara adab-adab sebelum makan, al-adabul awwalu, adab yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang baik. Fayam bagi lil muslimi an yastahdira fi ta'amihi niyatan salihatan. Patut bagi seorang muslim untuk menghadirkan niat yang baik, ya, pada makanannya. Fala yanwi bi aklihi mujarrad al-'adatil yaumiyyati. Dia tidak berniat dengan makanannya semata-mata kebiasaan harian. Allati tahfazul hayata, yang menjaga kehidupannya, ya. Au mujarrad at-talazzuzi bi anwa'it ta'am, atau semata-mata berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan berbagai macam jenis makanan. Lakin yanwi bihazal akli at-taqawwi ala ta'atillah, akan tetapi dia berniat dengan makanan ini at-taqawwi ala ta'atillah, yaitu berniat supaya kuat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hifza al-hayati, dan juga menjaga kehidupan,
wasihhati dan juga kesehatan. Allataini wujudihima tadumul a'malu as-salihah. Yang dengan keduanya yaitu kehidupan dan kesehatan, maka abadilah amal-amal yang soleh. Wa hakaza yasirul aklu fi haqqin ibadatan yusabu 'alaiha. Dan demikian pula makan pada orang tersebut menjadi ibadah yang diberi pahala atasnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Jadi adab yang pertama ya terkait dengan adab-adab sebelum makan adalah niat yang baik. Ketika seorang akan makan, dia berniat dengan niat yang baik ketika makan, yaitu bahwa dia makan supaya dia kuat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kehidupan dan kesehatannya tetap terjaga, di mana ya ibadah-ibadah ya amal saleh bisa dikerjakan kalau ada kehidupan dan ada kesehatan ya. Tetapi ya kalau seseorang makan hanya karena itu adalah kebiasaan sehari-hari, kalau dia makan hanya untuk merasakan enaknya makanan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala ketika dia meniatkan makan tersebut untuk at-taqawi, supaya dia kuat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia kuat mengerjakan berbagai macam ibadah, untuk solat, untuk tilawah Al-Qur'an, ya untuk berpuasa, untuk mengajar dan seterusnya. Jadi hendaklah kita berniat dengan niat yang baik ketika kita akan makan makanan. Al-adabu tsani, adab yang kedua, taharri aklil halal, yaitu berusaha mencari makanan yang halal. Fa inna Allah Ta'ala qad harrama aklal haram. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan makanan yang haram. Wa naha anhu, dan Allah telah melarangnya. Wa ja'alahu mimma yastaujibu dukhula fa'ilihin nar. Dan Allah jadikan makanan yang haram tersebut termasuk di antara yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Wa amara Ta'ala bi aklil halal thayyib. Dan Allah Ta'ala telah perintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Kata Allah azza wa jalla, wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah oleh kalian amal-amal yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang telah kami karuniakan sebagai rezeki untuk kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Adab yang kedua dari adab-adab sebelum makan adalah memperhatikan makanan yang akan kita makan. Kita harus perhatikan makanan tersebut apakah halal atau haram. Makanan yang akan kita makan haruslah berupa makanan yang haram, makanan yang halal, menghindari makan yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk memakan makanan yang haram, dan Allah larang kita untuk memakan makanan yang haram. Dan makanan yang haram itu termasuk di antara yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, semuanya Allah perintahkan untuk memakan makanan yang baik dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang beriman pun Allah perintahkan untuk memakan makanan yang baik-baik. Ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan sebagai rezeki untuk kalian. Ini adab yang kedua, yaitu memakan makanan yang halal. Ya, tidak memakan makanan yang haram, baik haram cara memperolehnya maupun haram zat dari makanan tersebut. Seorang mukmin dia berusaha untuk memakan makanan yang halal saja dan menghindari makanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-adabu tsalisu adamul akli ala shiba'in. Ya, adab yang ketiga adalah tidak makan sampai kenyang, ya. Atau tidak makan ketika dia kenyang. Fala yang bagi lil insani an yakula wa huwa syab'an. Tidak patut bagi seseorang untuk makan sedangkan dia kenyang. Ya, fa inna hadza minal israf. Karena ini termasuk israf, yaitu perbuatan berlebihan. Wa mimma yuwarisu tukhamah wal amrad. Dan di antara yang termasuk menimbulkan penyakit, wa huwa khilafu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan hal yang berlawanan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimallahu man qala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang mengatakan ij'al ghizaaka kulla yaumin marratan wahzal ta'aman qabla hadmi ta'ami. Ya, jadikanlah makananmu dalam sehari itu sekali saja,
dan jauhilah memasukkan makanan sebelum makanan yang sebelumnya dicerna. Jadi jangan sampai seseorang makan ketika dia masih kenyang, ya, karena itu termasuk israf, termasuk lebih-lebihan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, ya, menimbulkan berbagai macam efek yang buruk dan merupakan perbuatan yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-adabur rabi'u ijabatud da'wah. Adab yang keempat, memenuhi undangan seseorang untuk makan. Fa iza da'aka akhuka ila ta'amin fa ajibhu. Jika seorang saudaramu dalam agama mengundang kamu untuk makan, fa ajibhu, maka kamu kabulkan doanya, kamu penuhi panggilannya. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ijabati da'wati, sebagaimana Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengabulkan undangan. Wa ja'alaha min haqqil muslimi ala akhihi muslim, dan Nabi SAW menjadikan memenuhi undangan tersebut termasuk di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka kabulkan undangannya. Jadi adab yang keempat ini jika ada seorang saudara kita sama muslim mengundang kita untuk makan di rumahnya, di tempatnya, maka kita penuhi undangan tersebut, karena memenuhi undangan seorang muslim untuk makan itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Kata Nabi SAW, wa iza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka kabulkanlah undangannya. Wa kullu zalika bi syarti alla yakuna fi hadhihi da'wati syai'un muharramun, dengan syarat bahwa dalam undangan tersebut tidak ada sesuatu yang diharamkan. Misalnya tidak ada khamar di situ, tidak ada alat musik di situ, tidak ada nyanyi dan seterusnya. Fa innahu la yajuzu huduru da'wati idza kana fiha munkar. Sesungguhnya tidak boleh memenuhi undangan jika di dalam undangan tersebut ada perbuatan mungkar. Illa liman yaqumu bitaghyir munkar, kecuali bagi orang yang bisa untuk merubah kemungkaran tersebut. Ini adab yang keempat, ya, memenuhi undangan seorang muslim untuk makan. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, adamul akli fi aniyatiz zahabi wal fiddah, yaitu tidak makan di bejana emas dan perak. Fa inna hadza mimma harramahu Allah taala, karena sesungguhnya ini termasuk di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi israfun wa tabzirun wa batarun bin ni'mati, dan di dalamnya terdapat israf, itu berlebihan, wa tabzir, membazirkan harta, wa batarun bin ni'mati, dan menyombongkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa fihi kasrun liqulubil fuqara mimman yushahidu zalika, dan di dalamnya juga ada tindakan menghancurkan hati orang-orang fakir, mimman yushahidu zalika, yang menyaksikan hal tersebut. Jadi adab yang kelima ini tidak makan di bejana emas maupun di bejana perak, ya, piring, gelas, ya, dan sebagainya yang terbuat dari emas dan perak tidak digunakan untuk makan, karena itu merupakan perbuatan israf, perbuatan berlebihan, perbuatan tabdzir, perbuatan menghambur-hamburkan harta bukan pada kebaikan, dan juga merupakan tindakan menyombongkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga bisa menghancurkan hati-hati orang yang fakir. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujaddiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum di bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia menenggak api neraka di dalam perutnya. Sungguhnya dia minum api neraka dalam perutnya. Waqala aydan, dan beliau SAW juga bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Wala basul harira, janganlah kalian memakai sutra. Wala dibaj, dan juga pakaian terbuat dari campuran sutra. Fa inna lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah, sesungguhnya itu semua bagi mereka di dunia dan dia bagi kalian di akhirat. Jadi Rasulullah SAW melarang kita makan dan minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Al-adabus sadisu da'watu man hadar. Adab yang keenam adalah mengajak makan orang yang hadir di suatu tempat. Wa hadza huwa minal adabir rafi'. Ini termasuk di antara adab yang sangat tinggi kedudukannya. Fa inna man kana mawjudan fil makani 'inda taqdimi at-ta'ami qad yashtahi at-ta'ama. Karena sesungguhnya orang yang ada di tempat, ya, sesungguhnya orang yang ada di suatu tempat, 'inda taqdimi at-ta'am, ketika makanan dihidangkan, qad yashtahi at-ta'ama, terkadang dia ingin makan. Wa qad yatatalla'u ila an yanala minhu syai'an, dan dia ingin merasakan sesuatu dari makanan tersebut.
Fal wajibu 'alal akilina an yad'uhu ila musyarakatihim. Maka wajib bagi orang-orang yang makan di situ untuk mengajaknya ikut serta dalam makan. Wa illa kanu muttasifina bid-dana'ati wal bukhl. Kalau tidak, maka mereka dianggap sebagai orang yang memiliki sifat rendah dan pelit. Jika kita berada di suatu tempat dan di situ ada orang lain, maka hendaknya kita mengajak dia untuk ikut makan. Ya, karena mungkin dia juga ingin merasakan makanan, dia ingin mencicipi makanan yang ada tersebut. Ya, orang-orang yang ada di situ hendaklah mengajak mereka untuk ikut makan. Kalau tidak diajak untuk ikut makan, maka orang-orang yang ada di situ itu dicap sebagai orang yang rendah, ya adabnya, dan juga orang yang pelit. Al-adabu sabi'u da'watul khadimi au it'amuhu, yaitu mengajak makan pelayan, pembantu, au it'amuhu, atau memberikannya makanan. Wa hadza adabun islamiyyun nabilun, ini merupakan adab islami yang tinggi. Fal khadimul ladzi yu'iddu at-ta'ama wa yujahhizuhu qad tatatalla'u nafsuhu ilaihi fayambagi isyrakuhu fihi. Seorang pelayan yang menyiapkan makanan dan memasaknya, terkadang dirinya ingin merasakannya juga. Fayambagi isyrakuhu fihi, maka patut dia diikut sertakan dalam makan. Imma bi ijlasihi ma'an nas, mungkin dengan mempersilakannya duduk dengan orang-orang lain, atau bi taqdimi syai'in min at-ta'ami ilaihi, atau memberikan makanan kepadanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, iza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, kalau pelayan seseorang di antara kalian telah membawakan makanan kepadanya, qad kafahu ilajahu, sesungguhnya dia telah membantu dia mengolah makanan, wa dukhanahu, memasaknya, falyajlishu ma'ahu, maka hendaklah dia dudukkan pelayan tersebut bersamanya. Fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu aklatan aw aklataini, jika dia tidak mendudukkan pembantunya tersebut bersamanya, maka hendaklah dia berikan kepadanya satu atau dua suap makanan. Wa fi hadza tatyibun li khatirihi wa tawadhu'un lahu, di sini ada upaya untuk menenangkan perasaannya dan juga merupakan tindakan tawadhu terhadapnya. Jadi jika di rumah seseorang atau di tempat seseorang ada pelayan, ada pembantu, maka hendaklah dia mengikutkan pembantu ini dalam makan bersamanya, ataupun dia berikan makanan kepada pembantu tersebut, karena pembantu itu sudah memasak, sudah menyiapkan makanan, sudah mengolah makanan dengan sebaik-baiknya, dan dia pun ingin merasakan makanan tersebut. Kata Rasulullah SAW, kalau pembantu seseorang di antara kalian telah membawakan makanan di mana dia telah membantu bosnya untuk mengolah makanan, memasaknya, maka bosnya tersebut diperintahkan untuk membawa pembantunya makan, mengajak pembantunya makan, ataupun diberikan makanan untuk dia makan. Al-adabu tsaminu, adab yang ke-8, at-tawadhu, yaitu tawadhu. Sawa'un fi hay'atil julusi aw naw'iyatit ta'am, baik tawadhu itu dalam tata cara duduk ketika makan ataupun pada jenis makanan. Aw fil aqli ma'al fuqara'i wa nahwihim, ataupun tawadhu dalam bentuk makan bersama orang-orang fakir ataupun yang sejenis mereka. Karena ada orang yang ketika makan kayaknya menyombongkan diri. Ada orang yang makan selalu makanan yang mewah, tidak mau makan makanan yang bersederhana. Begitu juga ada orang yang tidak mau makan dengan orang-orang fakir, ya. Pokok qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqulu kama ya'kulul abdu, saya makan sebagaimana hamba makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, saya duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Fattawadhu sifatun lazimatun lil muslimi fi jami'i ahwalihi. Tawadhu itu merupakan sifat yang selalu menyertai seorang muslim dalam semua keadaannya. La yufariquha bihal, dia tidak boleh menjauhi sifat tersebut dalam keadaan apapun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian semua tawadhu, rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain, hingga tidak ada seorang pun yang berbuat aniaya kepada orang lain. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi seorang muslim mesti tawadhu, mesti rendah hati,
baik dalam bentuk tata cara makan, baik dalam bentuk jenis makanan yang dia makan, tidak selalu makanan yang mahal, yang mewah, yang dari restoran, tapi apapun yang dia dapatkan, ya, asalkan halal dan baik. Begitu juga dia makan bersama siapa saja, dengan orang fakir sekalipun dia bersedia makan dengan mereka. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling mulia di dunia ini, beliau mengatakan, saya makan sebagaimana seorang hamba makan, ya, duduk di atas lantai, kemudian saya duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Ya, tawadhu itu adalah sifat yang mesti ada, ya, setiap saat bersama seorang muslim. Dia tidak boleh, ya, menjauhi sifat tersebut. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, sehingga tidak ada seseorang yang membanggakan dirinya atas orang lain, tidak ada seseorang yang membuat aniaya terhadap orang lain. Orang bangga kepada orang lain karena dia merasa lebih, ya, daripada orang lain, dia punya kelebihan. Orang zalim kepada orang lain karena dia merasa punya kekuatan yang lebih daripada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Al-adabut tasi'u, adab yang ke-9, isyrakul jari fit ta'am, yaitu mengikut sertakan tetangga dalam makanan. Wa zalika birsali syai'in min at-ta'ami lahu wa li auladihi, yaitu dengan mengirimkan sedikit dari makanan tersebut untuknya dan untuk anak-anaknya. Wala siyama idza kana al-jarru faqiran, terlebih lagi jika tetangga itu orang fakir. Wala ya'kulu misla hadzal ta'ami, dan dia tidak pernah makan seperti makanan ini. Wa fi hadza ada'un li haqqil jiwari, di sini terdapat upaya untuk menunaikan hak tetangga. Wa tatyibun li nafsil jar, dan menenteramkan hati tetangga. Wa ighlaqun lil babi amama nazaghi syaitan, dan juga menutup pintu-pintu di depan bisikan syaitan. Allazi yuridu zar'al adawati wal ahqad bainan nas, yang ingin menanamkan permusuhan dan dendam di antara sesama manusia. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, iza tabakha ahadukum qidran falyuksir maraqaha summa liyunawil jarahu minha. Apabila seseorang di antara kalian memasak sup, maka banyakkanlah kuahnya, kemudian dia berikan kepada tetangganya. Jadi jika kita, ya, memiliki tetangga, maka ketika kita mempunyai makanan, hendaklah kita membagikan sedikit dari makanan tersebut kepada tetangga kita, ya, juga kepada anak-anaknya. Terlebih lagi kalau seorang tetangga adalah tetangga yang fakir, dia tidak pernah merasakan makanan seperti itu, maka hendaklah kita memberikan makanan kepadanya. Nah, hal seperti itu termasuk upaya untuk menunaikan hak tetangga, dan bisa membuat hati tetangga tentram, baik kepada kita, dan juga bisa menutup, ya, upaya setan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama tetangga. Kalau tetangga pelit, ya, mungkin tetangganya tidak senang, tetangganya benci kepada dia. Oleh sebab itu kata Nabi, kalau di antara kalian ada yang memasak sup, maka hendaklah dia banyakkan kuahnya, kemudian dia berikan kepada tetangganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, Nabi SAW juga bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi syatin. Janganlah seorang tetangga perempuan merendahkan tetangganya yang lain, walaupun dengan memberikan berupa kaki kambing atau kuku kambing, ya. Qala Ibnu al-Athir fi Nihayah, Ibnu al-Athir dalam kitab An-Nihayah berkata, al-firsin 'azamun qalilul lahmi. Firsin itu adalah tulang yang sedikit dagingnya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan seorang tetangga perempuan memberikan hadiah kepada tetangga perempuannya, walaupun itu hadiah yang sangat kecil, ya, walaupun itu tulang yang hanya sedikit daging yang menempel di situ. Wa huwa khufful ba'ir kal hafiri lid-dabbah. Apa itu al-firsun? Wa huwa khufful ba'ir, itu kuku onta. Kal hafir lid-dabbah, seperti al-hafir itu kuku bagi binatang melata, ya. Wa qad yusta'aru lisyati fa yuqalu firsini syatin. Dan kata ini firsin juga dipinjam untuk menunjukkan kuku kambing, dikatakan firsini syatin. Wallazi lisyati huwa az-zalam, sedangkan kuku untuk kambing itu dalam bahasa disebut yang zalaf, ya. Jadi kata firsin itu adalah tulang yang memiliki daging yang sangat sedikit, ya. Makna aslinya adalah apa? Makna aslinya adalah kuku onta, tapi digunakan untuk kuku kambing. Artinya sangat sedikit daging yang ada di situ sebagaimana pada kuku kambing. Meskipun itu, maka dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga. Wal maksud min hadzal nahyi, yang dimaksud dari larangan ini,
Kama qala ahlul ilmi, sebagaimana para ulama berkata, hasul mar'ati 'alal jud, yaitu mendorong wanita untuk dermawan, bima indaha, dengan harta benda yang ada pada dirinya, walau kana qalilan haqiran, walaupun sedikit dan sepele, fa huwa khairun min adamihi, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Wala yadfa'u ikhtikharuhu ila imtina'i 'anil ihda'i lil jara, dan jangan sampai karena menganggap remeh barang tersebut, jangan sampai menghalanginya untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Ya makanannya sangat sedikit dagingnya, ya makanan yang tidak mahal, jangan sampai hal seperti itu mendorongnya, menahannya untuk tidak bersedekah kepada tetangganya. Wa hazzara sallallahu alaihi wasallam min adami isyrakil jari fi ta'am idza kana al-jaru faqiran. Dan Nabi SAW telah mengecam tidak menyertakan tetangga dalam makanan jika tetangga tersebut adalah orang fakir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, laisal mu'minu billazi yashba wa jaruhu ja'i'un jambuhu. Tidaklah dikatakan orang mukmin yang sempurna imannya sedangkan tetangganya yang ada di sampingnya kelaparan. Jadi hendaklah seorang tetangga ya perhatian kepada tetangganya, ya dengan memberikan makanan yang ada padanya jika dia mampu. Al-adabul asyru, adab yang ke-10, sina'atut ta'ami lil ikhwani walin nas, membuat makanan untuk teman-teman dan untuk orang-orang. Wa hadza kadzalika min al-adab allati hassa 'alaiha al-Islam wa fihi min isya'atil mawaddati wal mahabbati ma la yakhfa. Dan ini juga termasuk di antara adab-adab yang sangat dianjurkan oleh Islam, dan di dalamnya terdapat upaya untuk menyebarkan kecintaan dan kasih sayang ma la yakhfa, yang tidak tersembunyi bagi siapapun, hal yang sangat jelas bagi siapapun. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, afshus salama wa at'imut ta'ama wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Tebarkanlah oleh kalian salam, berikanlah oleh kalian makanan, dan jadilah kalian saudara-saudara yang saling menghormati satu sama lain, kama amarakumullah, sebagaimana Allah telah perintahkan kalian. Wa qala aidan, Rasulullah SAW juga bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan aw taqdiya anhu dainan aw tut'imahu khubzan. Amal yang paling baik adalah kamu memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaramu sesama mukmin, aw taqdiya anhu dainan, atau kamu lunasi hutangnya, aw tut'imahu khubzan, atau kamu berikan dia makanan. Jadi hendaklah seseorang itu, ya kalau dia memiliki kesanggupan, kemampuan, hendaklah dia ya sering-sering menyedekahkan makanan kepada teman-temannya, atau dia memasak makanan dan dibagi-bagikan kepada teman-temannya dan kepada siapapun. Rasulullah SAW menganjurkan hal tersebut. Kata beliau, sebarkan salam, ucapkan salam kepada siapa yang kalian temui, kepada orang yang kalian kenal ataupun tidak kalian kenal, kepada yang lebih dewasa dari kalian, kepada yang lebih kecil, ya kalian sebarkan salam, ucapkan assalamualaikum. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Kemudian jadilah kalian ya orang-orang yang saling bersaudara, sebagaimana Allah perintahkan, saling menghormati, saling menghargai, saling bantu, saling tolong, ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau menjelaskan bahwa amal yang paling baik itu adalah kita berupaya menggembirakan seseorang, atau kita lunasi hutangnya, ataupun kita berikan dia makanan. Ini adalah hal-hal yang sangat menggembirakan bagi seseorang. Kita gembirakan dia, ya, dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Kemudian juga kalau dia punya hutang, kita bayarkan hutangnya. Itu adalah hal yang sangat mulia. Ataupun kalau kita memiliki makanan, kita bagi makanan, ya, siapa yang tidak senang, ya dia dimuliakan, dia dilunasi hutangnya ataupun diberikan makanan. Al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, adamul israf, tidak berlebihan. Wal maqsudu bidzalika an la yusrifa al-insanu fi sunufit ta'ami. Maksudnya adalah seseorang tidak berlebihan dalam berbagai jenis makanan. Wa yajuzu an yajma'al insanu aktsara min sinfin wahidin. Boleh seseorang itu mengumpulkan lebih dari satu jenis makanan. Lakin yustahsanu an la yufarrita fi wad'i sunufin min at-ta'am. Tapi baik apabila seseorang tidak berlebihan dalam menghidangkan berbagai jenis makanan. Faba'dun nasi yada'u ma yasilu ila asyarati asnafin aw yazidu min at-ta'am. Sebagian orang menghidangkan sampai 10 jenis makanan atau lebih. Wa hadza israf, dan ini merupakan perbuatan yang berlebihan.
wa mubalaghatun la da'iyalah, dan perbuatan berlebihan yang tidak perlu. Wa qala ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berlebihan. Jadi jangan berlebihan. Terkadang sebagian orang makan, di meja makannya ada 10 jenis makanan, 11 jenis makanan, dan dia tidak sanggup menghabiskan semuanya. Itu adalah hal yang tidak patut ya. Boleh orang makan 1-2 jenis makanan ya, tapi jangan berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita agar kita tidak berlebihan dalam makanan yang kita makan. Jadi 11 adab ini adalah adab sebelum seseorang makan. Selanjutnya nanti akan kita bicarakan tentang adab-adab yang patut dijalankan ketika seseorang sedang makan. Kemudian juga nanti adab-adab yang berkaitan dengan setelah makan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.